Di sini kami akan membahas mengenai materi manajemen risiko dan operasional di lembaga keuangan mikro. Kami di sini akan membahas studi kasus mengenai BMT NU Jawa Timur cabang Socah Bangkalan. BMT itu sendiri memiliki kepanjangan yaitu Baitul Maal Buat Kamil. BMT NU Jawa Timur cabang Socah Bangkalan menghadapi berbagai risiko dalam operasionalnya. Salah satunya adalah risiko pembiayaan akibat nasabah yang mengalami kredit macet. Salah satu kasus yang terjadi adalah seorang nasabah yang awalnya memiliki usaha kecil di bidang perdagangan, namun mengalami penurunan pendapatan akibat perubahan kondisi ekonomi. Akibatnya, nasabah tersebut kesulitan membayar angsuran pinjamannya tepat waktu, sehingga menyebabkan peningkatan risiko keuangan bagi BMT. Untuk mengatasi masalah ini, BMT melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah guna memahami penyebab keterlambatan pembayaran. Jika ditemukan bahwa kesulitan nasabah disebabkan oleh faktor ekonomi, BMT menawarkan solusi berupa sistem tabungan khusus dengan metode jemput bola untuk memudahkan pembayaran. Namun, jika nasabah menunjukkan itikat kurang baik, BMT menggunakan pendekatan hukum dengan melibatkan kepala desa atau pihak berwenang sebagai upaya terakhir. Kasus ini mencerminkan pentingnya manajemen risiko dalam lembaga keuangan mikro untuk menjaga keberlangsungan operasional dan memastikan stabilitas keuangan. Dari studi kasus sebelumnya, dijelaskan bahwa ada risiko dan tantangan di lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro atau LKM menghadapi berbagai risiko seperti nasabah yang sulit membayar pinjaman, keterbatasan dana, kesalahan operasional, serta perubahan ekonomi dan aturan pemerintah. Tantangan lainnya, modal yang terbatas, kurangnya pemahaman keuangan di masyarakat, persaingan dengan bank, serta risiko keamanan data. Untuk mengatasi masalah ini, LKM perlu mengelola risiko dengan baik, memberikan edukasi keuangan kepada nasabah, memanfaatkan teknologi agar layanan lebih efisien, serta bisnis tetap berjalan dengan baik. Strategi pengelolaan risiko dan operasional. Yang pertama, pendekatan persuasif atau pendekatan kekeluargaan. BMT tidak langsung mengambil tindakan hukum, tetapi lebih dulu mengunjungi rumah nasabah untuk memahami alasan keterlambatan pembayaran. Jika masalahnya karena kondisi ekonomi yang memburuk, BMT mencari solusi bersama agar nasabah bisa tetap membayar tanpa beban berat. Yang kedua, solusi pembayaran yang fleksibel. Jika nasabah kesulitan membayar karena faktor ekonomi, BMT menawarkan sistem tabungan khusus dengan metode jemput bola. Artinya, petugas BMT datang langsung untuk mengumpulkan tabungan dalam jumlah kecil, sehingga nasabah tidak merasa terbebani dengan cicilan besar sekaligus. Yang ketiga, pendekatan hukum jika diperlukan. Jika nasabah ternyata tidak memiliki itikat baik untuk membayar, BMT akan bekerja sama dengan kepala desa atau pihak berwenang sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. Kali ini kita akan membahas tentang solusi untuk studi kasus tersebut. Yang pertama adalah kunjungan ke rumah nasabah untuk memahami kondisi ekonomi nasabah secara langsung dan mencari solusi bersama agar nasabah bisa tetap membayar cicilan. Yang kedua, sistem tabungan jemput bola. Untuk memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menabung dan membayar angsuran tanpa harus datang ke kantor BPNT dan mengurangi resiko keterlambatan pembayaran. Dan yang ketiga, pendekatan hukum jika nasabah tidak memiliki niat baik.
untuk membayar. PMT melibatkan kepala desa atau pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rekomendasi untuk studi kasus tersebut. Yang pertama, sebelum memberikan pembiayaan, lakukan analisis lebih mendalam terhadap kemampuan finansial calon nasabah. Yang kedua, berikan edukasi keuangan kepada nasabah agar mereka lebih siap dalam mengelola usahanya dan membayar cicilan tepat waktu. Yang ketiga, secara rutin mengevaluasi nasabah yang berisiko tinggi mengalami kredit macet.